kebayang nggak gimana caranya memaksimalkan untung kalau bahan baku sama waktu terbatas? Nah, hari ini kita bakal bedah kasus seru dari sebuah usaha keripik di Manokwari, dan kita akan pakai matematika. Jadi, ada usaha keripik di Manokwari yang punya masalah, yang kelihatannya rumit, tapi solusinya ternyata bisa ditemukan lewat matematika loh. Penasaran kan gimana caranya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari tantangannya, kenalan sama alat bantunya, sampai akhirnya nemu formula paling juara dan pelajaran penting di belakangnya. Baik, kita mulai dari bagian pertama, tantangan yang dihadapi usaha keripik ini. Nah, ini dia nih, inti permasalahannya. Coba perhatiin tabelnya. Kita punya dua produk, keripik pisang dan keripik keladi. Masing-masing butuh resep sumber daya yang beda. Keripik pisang itu boros bahan baku, butuh 2 kg, sementara keripik keladi lebih boros waktu, butuh 2 jam. Masalahnya, bahan baku dan waktu kita terbatas, masing-masing cuma ada 40 unit per hari. Terus gimana dong? Nah, dari sinilah muncul pertanyaan utamanya. Jadi, kita harus produksi berapa bungkus keripik pisang dan berapa bungkus keripik keladi biar keuntungannya paling maksimal. Ini dia teka-tekinya. Oke, sekarang kita masuk ke senjata rahasia kita. Pemrograman linier. Jadi, apa sih pemrograman linier itu? Gampangnya gini, ini tuh metode matematika buat nyari hasil terbaik, bisa untung paling gede atau biaya paling rendah saat kita punya banyak batasan. Kayak di kasus kita, batasannya kan bahan baku dan waktu. Keren kan? Sekarang, bagian yang seru. Kita akan menerjemahkan masalah bisnis ini ke dalam bahasa matematika. Langkah pertama, kita tentuin dulu apa yang mau kita cari. Kita sebut ini variabel keputusan. Kita pakai X1 untuk jumlah bungkus keripik pisang dan X2 untuk jumlah bungkus keripik keladi. Simpel kan? Selanjutnya, kita harus jelasin tujuannya. Tentu aja, tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Secara matematis, kita tulis gini. Keuntungan atau Z sama dengan 5.000 dikali jumlah keripik pisang X1 ditambah 6.000 dikali jumlah keripik keladi X2. Ini formula cuan kita. Nah, tujuan tadi nggak bisa seenaknya kita capai. Ada aturannya yang kita sebut fungsi kendala. Pertama, kendala bahan baku. Pemakaian bahan untuk pisang yaitu 2 kali X1 ditambah keladi, 1 kali X2 nggak boleh lebih dari 40. Kedua, kendala waktu. Waktu untuk pisang, 1 kali X1 ditambah keladi, 2 kali X2 juga nggak boleh lebih dari 40. Ini pagar-pagar pembatasnya. Oke, model matematikanya udah jadi. Sekarang, ayo kita cari titik keuntungan paling puncaknya pakai metode grafik. Caranya gimana? Kita bakal gambar semua batasan tadi di sebuah grafik. Nah, area yang memenuhi semua syarat itu kita sebut kawasan produksi mungkin. Semua kombinasi produksi yang aman dan bisa dilakukan ada di dalam area ini. Kita mulai dari garis kendala bahan baku. Kalau kita bikin keripik pisang doang, kita bisa dapat 20 bungkus. Kalau keladi doang, dapat 40 bungkus. Nah, garis yang menghubungkan dua titik ini adalah batas maksimal penggunaan bahan baku kita. Sekarang, garis kendala waktu. Kalau semua waktu kita pakai buat keripik pisang, kita bisa bikin 40 bungkus. Tapi kalau buat keladi, cuma dapat 20 bungkus karena lebih lama. Kita gambar lagi garisnya. Sekarang, kita punya dua garis batasan. Nah, ini bagian paling krusial. Kunci dari pemrograman linier itu, solusi optimalnya pasti ada di salah satu titik sudut dari kawasan produksi kita. Kita tinggal uji ada satu persatu. Titik A, B, dan C hasilnya lumayan, tapi lihat titik D. Ini titik potong dua garis kendala tadi. Di titik inilah kita dapat keuntungan paling tinggi, Rp146.630. Wow! Jadi, setelah semua perhitungan ini, apa resep rahasia untuk produksi paling optimal? Matematika memberikan jawaban yang sangat presisi. Jumlah keripik pisang yang harus dibuat adalah sekitar 13 bungkus. Dan untuk keripik keladi, jumlahnya juga sama, sekitar 13 bungkus. Angka ini bukan tebak-tebakan loh, ini hasil optimisasi. Dengan mengikuti formula ini, yaitu memproduksi sekitar 13 pisang dan 13 keladi, keuntungan maksimum harian yang bisa diraih adalah Rp146.630. Setiap rupiah diperhitungkan. Oke, kita sudah dapat jawabannya, tapi ada pelajaran yang lebih besar di balik kasus keripik ini. Intinya begini, metode ini ngebantu banget para pelaku usaha kecil buat jadi lebih efisien dan memaksimalkan untung. Ini bukan cuma soal keripik, ini soal mengubah perasaan atau kira-kira menjadi sebuah keputusan bisnis yang didasari data yang kuat. Nah, sekarang coba deh Anda pikirin,
Di bisnis atau bahkan kehidupan pribadi Anda, ada nggak sih situasi di mana sumber daya Anda terbatas, tapi Anda pengen hasil yang maksimal? Siapa tahu solusi terbaiknya bukan cuma kerja lebih keras, tapi menghitung lebih cerdas.